Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sardis Bernard Sinaga dengan NIM 2025 210038. Saya merupakan mahasiswa program studi administrasi publik di Universitas Tribuana Tumenggung Malang. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester atau UAS mata kuliah dasar-dasar manajemen publik yang diampuh oleh Bapak APD Rohman, Esos MAP. Baik, pada video ini saya akan membahas 3 topik utama atau poin utama, yaitu konsep dasar manajemen, yang kedua organisasi dan pengorganisasian, yang ketiga pemimpin dan kepemimpinan. Langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama itu konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan prosedur yang mengatur, mengarah, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan 6 unsur utama dalam manajemen atau yang disebut 6M. Yang pertama itu man atau manusia, yang kedua itu money atau uang, yang ketiga materials atau material, yang keempat itu machines atau mesin, yang kelima itu method atau metode, dan yang keenam itu market. Dalam konsep dasar manajemen itu adanya fungsi tentunya ya. Nah, menurut George R. Terry itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua itu organisasi atau pengorganisasian, yang ketiga itu accounting atau pelaksanaan pergerakan, dan yang keempat itu controlling atau pengawasan. Nah, jadi di sini manajemen itu dipandang sebagai ilmu untuk meningkatkan efisien kerja melalui aturan dan prosedur yang sistematis. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu organisasi dan pengorganisasian. Manajemen tidak dapat berjalan tanpa adanya organisasi. Organisasi menjadi wadah tempat individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Duff, organisasi merupakan kumpulan dari individu dan individu lainnya yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Nah, itu organisasi. Lanjut ke pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses membagi pekerjaan, menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Jadi singkat secara sederhana, organisasi itu merupakan wadah dari perkumpulan individu dan individu lainnya dengan tujuan yang sama. Mereka mempunyai tujuan yang sama, akhirnya berkumpul. Nah, terbentuklah sebuah organisasi. Tapi pengorganisasian sendiri yaitu yang membagikan pekerjaan, menentukan tugasnya apa di bidang apa, dan memberikan tanggung jawab serta wewenang kepada setiap anggota organisasi. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, itu pemimpin dan kepemimpinan. Nah, sebuah organisasi atau bahkan setiap organisasi itu membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan, memengaruhi, dan menggerakkan semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di mana pemimpin ini adalah individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengarahkan semua anggota organisasi. Kepemimpinan juga merupakan proses yang memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar bekerja menuju tujuan organisasi. Menurut pendapat Kartono, kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain sehingga muncul kepatuhan kerjasama. Menurut Stoner mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarah dan memengaruhi aktivitas kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Keberhasilan seorang pemimpin dapat ditentukan oleh sifat dan karakter tertentu, seperti orangnya percaya diri, tegas,
bertanggung jawab dan berwawasannya luas banget, wawasannya luas. Nah, pemimpin juga berhasil, seorang pemimpin berhasil memimpin organisasi itu karena gaya kepemimpinannya yang beda. Apakah dia otoriter, demokratis, atau laissez-faire. Secara sederhana, pemimpin adalah orang, secara sederhana pemimpin adalah orangnya. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah cara orang tersebut memimpin. Nah, pemimpin yang baik mampu memengaruhi orang lain, bukan hanya karena jabatan, tetapi karena kemampuan, keteladanan, dan kepercayaan yang diberikan. Sebagai kesimpulan, manajemen, organisasi, dan kepemimpinan merupakan 3 unsur utama atau 3 poin utama yang tidak dapat dipisahkan. Manajemen yang memberikan arahan, organisasi yang menjadi wadah pelaksana, dan kepemimpinan yang menjadi penggerak utama dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga konsep ini sangat penting bagi saya yang saat ini sebagai mahasiswa administrasi publik, sebagai bekal untuk menghadapi dunia pekerjaan maupun dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa depan. Semoga semuanya tercapai dan berjalan dengan baik. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika dalam penjelasan atau pemaparan saya ada bahasa yang kurang lengkap atau tidak jelas, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen publik dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini. Saya berharap video ini dapat menjadi sarana pembelajaran kita semua dan dapat menambah wawasan kita tentang pemahaman dari ketiga ini, yaitu dari manajemen, organisasi, dan kepemimpinan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, and see you next time.